Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Di sini kita sharing, di sini kita nongkrong. Ya jadi jangan malu-malu, silakan disampaikan, diutarakan apa keresahan dan kritik kalian. Dan selamat menikmati. Beneran ya Diko? Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Juta buat istri bapak atau 10 juta tapi buat orang lain. Pilih uang 100.000 buat diri sendiri atau 1 juta tapi buat orang tua. Buat siapa nih orang tuanya? Buat ibu. Buat ibu. Kenapa? Iya. Karena ibu saya lagi stroke, perlu kursi roda. Indonesia atau Malaysia? Cuma segini ya. Ini nasionalismenya saya mau di segini. Indonesia atau Malaysia? Masih segini. Nasionalisme saya itu Indonesia atau Malaysia? Arab boleh. You understand? Nasionalisme. Sejuta cukup. Hah? Untuk si kurang ya, 3,5. Naik kan? Terima kasih. Cukup kan? Cukup. Beres. Alhamdulillah. Atau Jadi sisa ini saya kasihin ke anak. Oke, banyak beredar di sosial media, di konten kreator, bahkan di masyarakat kita ini terlihat bahwa memang kebodohan kita ini dieksploitasi. Apalagi mental minta-mintanya. Banyak masyarakat kita ini yang memiliki mental minta-minta. Kenapa? Karena memang mental dan psikologi ini sudah dieksploitasi. Akhirnya masyarakat ini memiliki mental minta-minta dan si konten kreator, influencer, atau politik atau campaign itu mereka membuat framing, membuat gimmick untuk ngasih sesuatu, untuk ngasih uang atau apapun itu. Tentu dari hal ini membuat gue sendiri resah karena ya di sini masyarakat kita ini menjadi mental minta-minta, masyarakat kita ini tidak berpikir kritis, masyarakat kita ini tingkat untuk berusaha untuk lebih cerdas dan kreatif untuk menghasilkan uang, masyarakat kita akhirnya menurun. Makanya akhirnya banyak orang yang minta-minta padahal dia secara fisik dia sehat, secara umur dia masih muda, secara pikiran dia masih fresh, yang belum nggak layak mereka untuk minta-minta. Dia masih bisa bermanfaat, dia masih bisa berguna. Tapi karena memang mentalnya udah minta-minta, akhirnya mereka hanya menjual belas kasihan, mereka hanya menjual nasib ya untuk mendapatkan hal semacam uang atau makan, yaitu menurut gua mental kita yang sudah rusak. Bagi para konten kreator, seharusnya kalian stop memanfaatkan ini. Ya benar-benar memang masyarakat Indonesia ini gampang banget dibodohi, gampang banget dieksploitasi ini pikirannya, terutama dalam hal materi gitu ya. Masyarakat Indonesia dikasih duit langsung benar-benar lo dikejar. Ya banyak lah konten kreator tuh contohnya. Ada dia dari luar negeri, dia nyampe ke Indonesia buat narik masanya aja, untuk menarik followersnya aja. Mereka ya bikin gimmick bagi-bagi lah, apalah, terus ya politik gitu, jual belas kasihan ke masyarakat untuk mendapat dukungan. Aduh, ini benar-benar merusak. Kalian tahu, kalian tuh membuat masyarakat Indonesia ini tingkat berpikir kritisnya tuh benar-benar drop, untuk berusahanya tuh benar-benar hancur, drop. Makanya secara psikolog, secara IQ, secara ini kita tuh benar-benar rendah karena memang kita ini ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk memanfaatkan ya
hal-hal buruk untuk kepentingannya tertentu gitu. Tolonglah, kalau misalkan memang kalian cari duit, kalian lagi mengupayakan sesuatu, tapi tolong jangan merusak keadaan, jangan merusak kondisi, jangan merusak orang. Kalian juga harus mementingkan kondisi masyarakat secara utuh gitu loh. Kalian harus mengedepankan memanfaatkan masyarakat kita ini supaya lebih bermanfaat gitu. Jangan cuma dieksploitasi suaranya, jangan cuma dieksploitasi dukungannya. Kalian harus bisa lebih bermanfaat. Kalau memang misalkan kalian betul-betul butuh suara masyarakat gitu kan, kalian bisa bikin workshop, atau kalian bisa perdayakan nih masyarakat kita nih yang belum kerja atau yang masih ngegantung gitu ya, tapi dia secara fisik dia sehat. Kalian bikinin apa kek untuk dia berusaha untuk dia cari uang gitu. Jangan cuma dimanfaatin aja gitu loh. Tapi kalian nih, ya kalian cari uang, seenggaknya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jangan kalian cari uang tapi membodoh-bodohi, menggimik tuh seakan-akan kalian tuh dewa dewi gitu loh, yang seakan-akan tuh kalian tuh ngebantu ngebelas kasihan. Gua mah nggak kemakan sama kayak gitu gituan. Itu lo ngerusak, jangan kayak gitu. Maksudnya kalau emang kalian cari duit, tolong di mana kalian cari duit, di situ ada orang yang bisa mendapatkan dampak baiknya gitu. Kami perlihatkan kepada publik kemarin. Kali ini kami akan coba jelaskan secara rinci mengenai total biaya perahu canggih tersebut kepada teman-teman semua. Tenang guys, ini baru permulaan. Mohon doanya ke depan kami bersama Bajau Indo akan membuat inovasi yang lebih dari perahu canggih tersebut. Menurut kami sangat pantas perahu canggih tersebut dihargai dengan nominal sebesar itu. Dilihat dari kemampuannya yang mampu menampung sampah basah seberat 3 ton dan mampu menerjang berbagai macam kondisi sungai besar yang rusak juga. Kita sumbangkan alat penghalang sampah ini yang senilai 20 juta kepada Kota Bekasi. Dan tubuh sapung yang sudah kita beli akan dijadikan penghalang. Oke, jadi tolong ya bagi teman-teman nih yang sebagai konten kreator atau pendengar atau apapun, ya semoga kalian bisa lebih bijak memahami dan melihat sosial media. Kalian nggak kemakan hanya gimmick-gimmick, kalian nggak bisa dieksploitasi pikirannya. Kalian lebih cerdas lagi memilah konten-konten, memilah video, memilah apa yang kalian makan di konten atau di sosial media. Ya supaya masyarakat kita nih lebih cerdas lagi, supaya masyarakat kita ini bisa tercipta lingkungan dan hal yang baik dan positif dalam bersosial media. Ya bagi konten kreator juga kalian harus lebih bijak lah. Kalian ini kan bisa dibilang opininya banyak didengar sama masyarakat gitu kan. Masyarakat kita juga kalian harus paham, nggak semuanya cerdas, nggak semuanya kritis. Yang penting kalian aware bahwa memang masyarakat kita ini butuh sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih mengedukasi dan informasi gitu. Oke, sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan silahkan dikritik, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.